Olehnya itu kita langsung saja mempersilahkan Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Ariyanti Anaya, untuk bisa memberikan materinya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Ibu, pejabat tinggi Madya dan Pratama, seluruh para bupati, para pendamping dan para undangan sekalian, izinkan saya menyampaikan paparan sedikit terkait kebutuhan rekrutmen P3K bagi tenaga kesehatan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini kita masih menghadapi 3 permasalahan di bidang tenaga kesehatan. Pertama adalah jumlah yang masih belum mencukupi. Kedua adalah distribusi yang belum merata. Ketiga adalah kualitas yang belum memenuhi standar. Tentunya Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi kesehatan untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tentu harus didukung oleh tenaga kesehatan yang tercukupi di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dari 10.500 puskesmas, saat ini masih ada 600 puskesmas tanpa dokter, dan 50% puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Artinya standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap puskesmas. Ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus dilengkapi, yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga counseling, gizi, tenaga promosi, dan juga tenaga ATLM. Nah, masih ada 50% yang masih kurang. Kemudian kalau kita bicara RSUD, maka setiap RSUD harus minimal memiliki 7 jenis dokter spesialis, yaitu spesialis dasar, spesialis bedah, anak, obgyn, patologi klinik, anestesi, ya, penyakit dalam, dan saat ini masih ada 50% RSUD yang belum lengkap tenaga dokter spesialisnya. Bapak Ibu, dari hasil evaluasi yang kita coba kumpulkan bersama teman-teman dari BKD, ya, yang sudah kita lakukan sejak mungkin bulan Februari lalu, maka kami mendapatkan angka sebesar 200, next slide sebelumnya dulu. Slide sebelumnya dulu tadi. Yang pertama tadi. Ya. Masih ada 277.844 nakes non ASN yang bekerja di institusi pemerintah yang melayani, dan ini masih menjadi tenaga honorer, ya. Walaupun di dalam tenaga honorer ini, Pak Menteri izin, ada juga tenaga BLUD yang memang direkrut baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, Bapak Ibu, dari rencana pemenuhan melalui P3K ini, maka dari total tenaga kesehatan non ASN yang sebesar 277.844, maka berdasarkan kami melakukan evaluasi berdasarkan analisa beban kerja, maka ada, mohon izin gambarnya, warnanya nggak kelihatan, ada sebesar 239.161 ABK yang harus diisi, ya, oleh 277.844 tenaga non honorer yang saat ini sudah ada. Kemudian dengan memperhatikan kesanggupan daerah, saat ini kami sudah meminta masukan. Usulan dari daerah ada 91.000
591 yang diusulkan sebagai formasi P3K di tahun 2022 dari seluruh wilayah Indonesia. Masih ada sekitar 147.570 kebutuhan daerah yang belum masuk usulan di 2022. Bapak Ibu, Pak Menteri, izin Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempunyai standar minimal di Puskesmas dan RSUD yang tentunya harus kita selesaikan di 2022 karena ini adalah minimal untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan. Pertama adalah untuk di Puskesmas maka harus ada dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, kesling, tenaga farmasi, ahli gizi dan ahli laboratorium dengan jumlah jenisnya tergantung jenis puskesmasnya, apakah puskesmas non rawat inap ataukah puskesmas dengan rawat inap. Untuk puskesmas dengan non rawat inap masing-masing satu kecuali perawat dan bidan, tetapi untuk puskesmas dengan rawat inap maka membutuhkan dokter 2 dan perawat 8, bidan 7 dan ahli gizi 2. Sedangkan untuk standar Permenkes di rumah sakit RSUD maka harus ada spesialis anak, bedah, obstetrik, ginekolog, penyakit dalam, anestesi, radiologi dan patologi klinik dengan jumlahnya disesuaikan dengan tipe rumah sakit A, B, C, dan D. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang coba kami kumpulkan, ya, kalau kita melihat dari minimal yang kita butuhkan untuk mengisi 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan 7 jenis dokter spesialis yang ada di RSUD, maka kita membutuhkan 54.410 ASN atau P3K yang perlu diangkat, ya. Baik itu dari 9 plus 7 jenis tadi, ya. Kemudian ketika kita melihat dari kebutuhan yang 54.410 ini, maka yang sesuai dengan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan hanya 14.544. Sehingga masih ada gap kebutuhan 39.866. Mungkin next slide kita bisa lihat lebih jelas Bapak Ibu. Ini adalah slide berikutnya, kita bisa lihat dari 239.161 analisa beban kerja formasi yang dibutuhkan, maka sebenarnya 54.410 ini yang menjadi prioritas untuk mengisi RSUD dan puskesmas sesuai minimum standar. Kemudian ada tenaga atau ABK lain yang bekerja di tempat-tempat lain seperti di laboratorium, di Bapelkes dan lain-lain sebesar 184.773. Tahun 2022 kami mendapatkan usulan 91.591 formasi yang sudah disampaikan oleh Menpan kepada kami. Ternyata dari 91.591 ini yang sesuai cocok dengan prioritas kita adalah 14.544. Sisanya 77.047 formasi ini tidak sesuai dengan formasi yang prioritas gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu tentunya kita akan melihat bahwa perlu ada penambahan sebesar 39.866 untuk menutup prioritas pertama di 2022 untuk mengisi kekosongan di puskesmas dan di RSUD. Di samping kita masih punya PR 147.570. Nah, inilah yang diminta atau kemarin sudah disampaikan ke Pak Menpan dari Pak Menkes, bagaimana 39.866 ini bisa kita dorong di 2022 sehingga 54.410 ini
bisa kita selesaikan di 2022 agar pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD bisa dilaksanakan secara optimal. Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah lihat kalau dari 14.000 hanya 28% formasi puskesmas yang memenuhi kebutuhan nakes ya. Dan sebenarnya dari yang di luar itu, dari 72% itu, ini banyak sekali kebutuhan, banyak sekali yang direkrut, contohnya adalah perawat, kemudian ahli gizi, bidan yang sebenarnya sudah melewati dari formasi yang ada. Gitu. Kemudian juga di RSUD juga sama, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan formasi minimal yang kita butuhkan, maka sebenarnya banyak tenaga-tenaga lain yang diajukan tetapi tidak sesuai dengan prioritas yang ada di kita. Bapak Ibu, untuk formasi dari 91.591 formasi, maka kita bisa melihat bahwa pengajuan yang paling banyak adalah perawat, kemudian bidan, diikuti dengan tenaga-tenaga lainnya. Yang sebenarnya mungkin kebutuhan perawat kita yang saat ini untuk menutupi puskesmas dan RSUD tidak sedemikian banyak. Nah ini yang sedang yang ada di 91.591 formasi. Adapun usulan kriteria afirmasi yang kita harapkan adalah menghitung lama masa kerja, kemudian pasca penugasan khusus pemerintah pusat. Jadi kita akan memprioritaskan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang pernah bekerja di daerah DTPK dan DBK, ini akan mendapatkan poin yang lebih. Kemudian juga tenaga honorer kategori 2, dan yang keempat adalah lokasi formasinya. Jadi kita mengutamakan lokasi formasi di daerah terpencil, ini akan mendapatkan prioritas yang lebih. Nah tentu untuk itu kami mengharap dukungan Bapak Bupati, Bupati dan Wali Kota untuk lebih memprioritaskan kepada kebutuhan sesuai standar minimal untuk puskesmas dan RSUD. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen Ariyanti Anaya yang